Pernah nggak sih jadi korban tarik ulur ketika dideketin sama orang yang kita taksir? Rasanya kayak pengen ngomong di depan muka dia, lo tuh maunya apa sih? Giliran diajak pacaran nggak mau, dan dia cuma mau temenan. Tapi nempel mulu kayak perangko. Gue baru kelar baca buku, judulnya Dating Game, dan gue kesel banget. Sebelumnya selamat datang di segmen Bicara Cinta, dan gue Ida Umamah. Biasanya gue menulis cerpen bertema cinta dan relationship. Gue juga menarasikan cerpen audio yang bisa lo dengerin juga di kanal ini. Selain itu, gue juga nge-review buku-buku romance, fiksi, dan non-fiksi yang berkaitan dengan relationship. Seperti yang gue bilang di awal, gue habis baca buku judulnya Dating Game, fiksi Metropop yang ditulis oleh Nina Ardianti. Novel Metropop ini bercerita tentang Emma Sharif, seorang cewek independen dan karirnya oke, yang tiba-tiba patah hati karena perkataan orang yang dia taksir, yaitu cowok yang namanya Kemal Arsyad. Selama 5 tahun itu mereka nggak pernah ketemu sampai akhirnya mereka dipertemukan lagi di Portugal ketika mereka lagi liburan. Ternyata mereka masih nyimpan perasaan masing-masing dan mereka pada gengsi gitu deh. Gue tuh suka banget ya sama cara penulisannya Nina Ardianti karena buat gue rapi, mengalir banget, dan smooth gitu. Matang lah ibaratnya kalimat-kalimatnya. Dan cara dia menggambarkan cowok yang namanya Kemal Arsyad ini, ya ampun, itu bikin gue merasa, aduh gue pengen jadi Emma. Karena Kemal itu bisa nge-treat cewek dengan sangat gentle. Pertanyaannya, persoalan apa sih yang mereka hadapi? Jadi gini, Kemal itu orangnya labil banget apalagi soal asmara. Dia nggak tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, karena dia merasa belum bisa move on dari masa lalu yang pernah dia alami dengan pasangan sebelumnya. Di saat itulah Kemal ketemu sama Emma yang, well, dia udah tahu maunya apa, dan Emma tuh sangat asertif ya sebagai perempuan. Disitulah konfliknya baru muncul. Gue jadi inget kalau pernah ada satu temen gue cewek cerita ke gue bahwa setelah dia diputusin sama pacarnya, 6 bulan kemudian dia tuh main dating apps dan dia ketemu sama cowok yang sesuai sama kriteria dia. Gak ada red flag gitu ya, bagaimana cara dia nge-treat ke temen gue ini. Cowok ini tuh potensial untuk menjalani long term relationship. Tapi ternyata dia tuh belum selesai sama dirinya dan masih punya emotional baggage yang sangat besar gitu kan. Akhirnya udah deket 3 bulan gitu kan, begitu temen gue yang asertif ini nanya, lo tuh maunya apa dan mau dibawa kemana nih hubungan kita gitu ya, kayak lirik lagu, mau dibawa kemana hubungan kita jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta. Nah itu tuh, sampai akhirnya temen gue nanya, cowok ini tetap nggak mau pacaran. Gini deh, walaupun ada juga ya beberapa cewek yang emang, aduh gue kayak pengen nikah cepet deh gitu kan, pengen segera punya keluarga atau berumah tangga. Ya walaupun itu alasannya bener juga, nggak ada yang salah. Tapi konteksnya Emma ini tuh nggak ingin hal-hal yang sangat serius juga secara cepat. Tapi bisa nggak dijalani perlahan dulu gitu. Sama nih kayak temen gue yang habis diputusin 6 bulan ini dan ketemu sama cowok yang potensial. Dia tuh pengennya kayak, lo tuh mau nggak sih sama gue? Kalau iya ayo, kalau enggak gue akan nyari yang lain. Karena kayak biar gue nggak wasting time aja gitu kan. Jadi dia nggak akan invest ke orang yang salah. Persamaan cowok dari temen gue ini sama Kemal adalah mereka tuh flirty mulu. Kemal tuh flirty ke Emma. Terus kalau misalnya dia ngomong ke Emma tuh, waduh, selain apa ya, banyak rayu-rayu gombal, dia tuh bisa ngasih treatment yang Emma tuh ngerasa gue tuh kayak princess kalau sama dia. Apalagi Kemal ini bentukannya good looking, ganteng, tajir gitu kan. Mapan, karirnya oke. Tapi sayangnya jadi Emma nih yang kejebak di sebuah hubungan yang gak jelas. Gambarannya gini deh, Emma itu dipegang tangannya terus gitu kan sama si Kemal. Tapi Kemal juga tidak mau memeluk raganya, tidak mau memeluk dirinya seutuhnya. Jadi kayak, aduh lu tuh maunya apa sih? Kan ngeselin ya. Bayangin deh, lu punya gebetan yang mudah diajak ngobrol, terus enak gitu ya, terus looknya oke, dan potensial gitu. Dia nggak punya red flag lah, selain dia belum selesai sama masa lalunya. Ya kan sayang ya kalau kita lepas. Tapi kalau misalnya nggak dilepas juga dia ganggu banget di hidup gitu. Gue pikir ya, manusia-manusia kayak Kemal ini yang gue perkirakan umurnya di novel ini adalah ya let's say 30-an lah, karena karirnya udah mapan, dia udah bisa mengambil keputusan-keputusan dengan bijak gitu. Ternyata masih ada loh cowok-cowok kayak gini. Ya bahkan mungkin cewek juga ada. Tapi konteksnya di sini kan yang labil tuh Kemal, tapi Emmanya udah lebih jelas. Nah begitu mereka ketemu di Portugal, Kemal tuh bilang bahwa gue tuh masih nyimpen perasaannya waktu itu loh.
Kan kayak, ya ampun lo kenapa sih? Lo tuh ada masalah apa dalam hidup lo? Kok bisa-bisanya mempermainkan gue seperti itu? Kalau lo butuh bacaan yang ringan, terus juga witty gitu ya, jenaka, dan bisa merasakan sensasi-sensasi yang menyenangkan gitu ya, dan kayak balik lagi ke kita baca Metropop 10 tahun lalu gitu. Pas awal-awal Metropop ada dan geliatnya mulai muncul, nah itu tuh rasanya kayak gitu deh kira-kira. Pesan gue satu, kalau misalnya lo punya pacar atau lo nyari pacar, nyari pasangan, please banget ya, selesaikan satu masalah dan masa lalu lo sepenuhnya. Jadi biar nanti nggak ngerepotin calon pasangan lo gitu, atau calon pacar lo kelak. Kan kasihan ya kalau misalnya nih ada cowok atau kita nih belum selesai sama masa lalu kita atau trauma-trauma kita dan punya emotional baggage yang sangat besar, tapi kita udah menjalin relasi baru dengan orang baru lagi gitu. Jadi yang bermasalah kita, yang bermasalah cowok yang deketin kita yang belum selesai sama masa lalunya, tapi yang jadi korban tuh si orang baru dan pacar baru ini, calon pacar baru ini gitu. Itu sangat tidak adil sih menurut gue. Dan kalau lo penasaran sama novel ini, lo bisa baca di Tinggem karyanya Nina Ardianti. Oke, segitu aja review dari gue. Kalau misalnya lo pengen punya aftertaste dari baca novel yang berbunga-bunga gitu ya, menyenangkan atau berasa lagi digombalin sama cowok, ini bisa jadi novel yang tepat buat lo. Dan saran dari gue nih, satu, kalau mau nyari pacar atau mau nyari pasangan, nyari cowok, nyari cewek, nyari kekasih, pastikan lo udah selesai dengan masa lalu lo. Biar gak banyak drama. Terima kasih yang udah nonton dan udah menyimak sampai akhir. Dan semoga review ini bermanfaat atau berguna, ya atau sekedar menghibur juga gak apa-apa. Like dan subscribe video ini dan kanal YouTube ini. Dan follow juga Instagram gue di @idaumama untuk update terbaru tulisan-tulisan atau cerpen gue. Jangan lupa komen di bawah di kolom komen buku fiksi atau non-fiksi apa yang pengen lo rekomendasiin ke gue biar gue bisa bahas di kanal ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.